Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fuad Ramadan dengan NIM 2200018405. Di sini saya akan menjelaskan tugas keamanan komputer mengenai social engineering in social media dengan topik threats for users. Yang pertama, bagian yang pertama yakni definition of social engineering. Social engineering adalah teknik manipulasi psikologis untuk mendapatkan informasi rahasia atau melakukan tindakan tertentu. Bukan hanya masalah teknis, tapi memanfaatkan kelemahan manusia itu sendiri seperti psikologis korban, bukan karena kelemahan sistem komputer. Nah, fokus pada media sosial. Media sosial sekarang menjadi lahan subur bagi pelaku social engineering karena interaksi yang intens dan informasi pribadi yang seringkali terbuka. Kemudian beberapa istilah penting dalam social engineering in social media ada yang pertama phishing, yaitu menggali informasi sensitif. Kedua baiting, pemberian umpan. Kemudian yang ketiga pretexting, menciptakan skenario palsu. Dan yang terakhir ada catfishing atau membuat identitas palsu. Nah, mengapa media sosial rawan social engineering? Nah, media sosial menjadi lahan subur seperti sebelumnya bagi pelaku social engineering karena yang pertama, interaksi yang intens dan frekuensi penggunaan yang tinggi. Kemudian yang kedua, banyaknya informasi pribadi yang dibagikan secara sukarela oleh pengguna, terkadang berlebihan atau oversharing. Nah, yang ketiga, rasa percaya yang tinggi terhadap teman atau koneksi di media sosial. Kemudian yang keempat, mekanisme sharing dan penyebaran informasi yang cepat. Kemudian macam-macam social engineering di media sosial atau types of social engineering on social media. Nah, ragam taktik social engineering di media sosial yang pertama ada phishing. Seperti yang sebelumnya ada beberapa istilah penting yang harus diketahui. Phishing merupakan upaya mendapatkan informasi sensitif seperti username, password, detail kartu kredit, dan lain sebagainya. Nah, dengan menyamar sebagai pihak terpercaya melalui tautan palsu, email palsu, atau pesan langsung. Kemudian yang kedua ada baiting. Baiting yakni memberikan umpan yang menarik perhatian korban, seperti hadiah misalnya, promo, atau berita sensasional palsu yang mengarah pada situs web berbahaya atau pengunduhan malware. Kemudian yang ketiga ada pretexting. Nah, pretexting sendiri adalah menciptakan skenario palsu untuk memanipulasi korban agar memberikan informasi atau melakukan tindakan tertentu. Contoh mengaku sebagai petugas bank, teman yang butuh bantuan, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat ada catfishing. Nah, catfishing merupakan membuat identitas palsu di media sosial untuk membangun hubungan romantis atau pertemanan dengan tujuan menipu korban. Kemudian yang kelima, tipe yang kelima ada oversharing. Nah, berbagi informasi pribadi secara berlebihan di media sosial yang dapat dimanfaatkan untuk pelaku untuk melakukan serangan yang lebih terarah. Nah, berikut ada social engineering case on social media. Yang pertama ada catfishing. Kasus-kasusnya ada yang pertama catfishing. Nah, contohnya seseorang membuat profil palsu dengan foto orang lain dan membangun hubungan romantis dengan korban. Misalnya ada seorang pelaku, dia menyamar sebagai seorang perempuan yang mungkin fotonya diambil dari internet, dari Google, dari manapun tempat dia dapat foto itu, kemudian dijadikan foto profile atau mungkin ditampilkan sebagai konten-kontennya di dalam akun tersebut, misalnya IG. Kemudian dia membangun hubungan, istilahnya mungkin tiba-tiba memfollow orang, kemudian mengirim chat, dan di situ istilahnya terjadi komunikasi yang akhirnya membuat istilahnya korban itu terjadi seperti hubungan di dalamnya. Nah, setelah terjadi hubungan, maka kemudian si
pelaku mungkin meminta uang dengan berbagai alasan, atau mungkin meminta lain suatu hal yang merugikan korban. Kemudian yang kedua, penyebaran hoax. Nah, akun palsu menyebarkan berita bohong atau disinformasi yang memancing emosi dan memecah belah. Nah, tujuannya apa? Dengan tujuan menciptakan kekacauan atau mempengaruhi opini publik. Kemudian kasus yang ketiga yaitu pencurian akun akibat link phishing. Nah, banyak sekali istilahnya kasus-kasus seperti ini. Biasanya korban menerima pesan di media sosial, misalnya di Instagram atau Facebook, di DM-nya, kemudian yang berisi tautan mencurigakan. Terkadang korban itu tidak tahu menahu tentang tautan tersebut, asal klik saja, kemudian setelah diklik, tautan tersebut mengarah ke halaman login palsu yang meniru tampilan halaman login media sosial yang bersangkutan. Nah, korban yang tidak curiga memasukkan username dan passwordnya di dalam halaman palsu tersebut. Akibatnya, informasi login tersebut dicuri oleh pelaku dan digunakan untuk mengambil alih akun korban. Nah, yang berikutnya adalah software dan hardware yang digunakan. Nah, tools yang digunakan pelaku ada beberapa macam ya. Yang pertama, untuk pembuatan halaman phishing misalnya, maka software yang digunakan ya mungkin HTML, CSS, JavaScript, hosting gratis atau berbayar. Kemudian untuk pengiriman pesan massal, pelaku menggunakan bot, media sosial, software email marketing untuk phishing melalui email. Kemudian yang ketiga macamnya ada social engineering toolkit set. Nah, pelaku menggunakan framework untuk pengujian penetrasi dan serangan social engineering. Kemudian yang terakhir ada hardware atau perangkat keras yang digunakan oleh pelaku, ya contohnya seperti komputer atau laptop, smartphone, koneksi internet dan lain sebagainya. Nah, yang berikutnya ada countermeasure atau prevention. Nah, itu merupakan tips pencegahan social engineering di media sosial. Untuk tips-tipsnya, yang pertama ada verifikasi informasi. Selalu cek kebenaran informasi dari sumber yang terpercaya. Jangan mudah percaya dengan hadiah atau promo yang mencurigakan. Kemudian tips yang kedua, perhatikan URL. Periksa URL tautan sebelum diklik. Pastikan URL sesuai dengan situs web yang dituju. Hindari tautan yang dipendekkan, misalnya bit.ly atau lain sebagainya, karena menyembunyikan URL asli. Kemudian yang ketiga, aktifkan autentikasi dua faktor. Nah, autentikasi dua faktor adalah fitur keamanan yang memberikan lapisan perlindungan tambahan dengan meminta kode verifikasi selain password. Nah, kemudian tips yang keempat, jaga privasi akun. Nah, jaga privasi akun, batasi informasi pribadi yang dibagikan secara publik, atur privasi postingan dan profil masing-masing dari pengguna itu sendiri. Kemudian yang berikutnya ada referensi. Nah, referensi di sini ada 3 macam, dari artikel dan website. Untuk artikel sendiri ada apa itu social engineering, jenis, contoh dan cara mencegahnya. Kemudian yang kedua ada apa itu social engineering. Kemudian yang ketiga ada mengenal social engineering, pengertian, jenis, serangan, dan cara mencegah. Kemudian yang terakhir, artikel yang terakhir ada tindakan pencegahan terhadap phishing dan serangan social engineering, edukasi dan perlindungan. Nah, dari Pusko Media Indonesia. Kemudian dari buku ada The Art of Deception, Controlling the Human Element of Security of Kevin Mitnick. Kemudian buku yang kedua ada Social Engineering, The Science of Human Hacking oleh Christopher Hednicki. Kemudian untuk referensi jenis yang ketiga ada dari laporan studi kasus. Nah, laporan dari lembaga keamanan cyber seperti Kaspersky, McAfee atau Badan Cyber dan Sandi Negara BSSN. Oke, terima kasih. Sekian presentasi mengenai tugas keamanan komputer yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.